Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomasa dan carbon stock. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu biomasa dan carbon stock. Biomasa adalah total berat atau volume organisme dalam suatu area atau volume tertentu. Biomasa juga didefinisikan sebagai total jumlah materi hidup di atas permukaan pada suatu pohon dan dinyatakan dengan satuan ton berat kering per satuan luas. Sedangkan karbon hutan merupakan biomasa hutan sangat relevan dengan isu perubahan iklim. Biomasa hutan berperan penting dalam siklus biokimia, terutama dalam siklus karbon. Dari keseluruhan karbon hutan, sekitar 50% diantaranya bersimpan dalam vegetasi hutan. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi kerusakan hutan, kebakaran, dan pembalakan, dan sebagainya, akan menambah jumlah karbon di atmosfer. Ini merupakan siklus karbon. Siklus karbon merupakan siklus biokimia yang mencakup pertukaran atau perpindahan karbon di antara biosfer, pedosfer, biosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Siklus karbon sesungguhnya merupakan suatu proses yang rumit dan setiap proses saling mempengaruhi proses lainnya. Pengundulan hutan akan mengubah kesetimbangan karbon dengan meningkatkan jumlah karbon yang berada di atmosfer dan mengurangi karbon yang tersimpan di hutan. Tetapi, hal ini tidak menambah jumlah keseluruhannya karbon dengan berinteraksi dengan atmosfer. Simpanan karbon lainnya yang penting adalah deposit bahan bakar fosil. Simpanan karbon ini tersimpan jauh di dalam perut bumi dan secara alami terpisah dari siklus karbon di atmosfer, kecuali jika simpanan tersebut diambil dan dilepaskan ke atmosfer ketika bahan-bahan tersebut dibakar. Semua pelepasan karbon dari simpanan ini akan menambah karbon yang berada di kantong karbon aktif, yaitu aktif carbon pool. Apa yang terjadi saat ini selain kerusakan hutan adalah begitu pentingnya laju pembakaran bahan bakar fosil sehingga jumlah karbon yang berada di atmosfer meningkat dengan pesat. Dalam inventarisasi karbon hutan, karbon pool yang diperhitungkan setidaknya ada 4 kantong karbon. Keempat kantong karbon tersebut adalah biomasa atas permukaan, biomasa bawah permukaan, bahan organik mati, dan karbon organik tanah. Biomasa atas permukaan merupakan semua material hidup di atas permukaan, termasuk dalam kantong karbon ini adalah batang, tunggul, cabang, kulit kayu, biji, dan daun dari vegetasi baik dari sastra pohon maupun dari serta tumbuhan bawah di lantai hutan. Biomasa bawah permukaan adalah biomasa dari akar tumbuhan yang hidup. Pengertian akar ini berlaku hingga ukuran diameter tertentu. Yang ditetapkan hal ini dilakukan sebab akar tumbuhan dengan diameter yang lebih kecil dari ketentuan cenderung sulit untuk dibedakan dengan bahan organik tanah dan serasa. Bahan organik mati meliputi kayu mati dan serasa. Serasa dinyatakan sebagai sebuah bahan organik mati dengan diameter yang lebih kecil dari diameter yang telah ditetapkan dengan berbagai tingkat dekomposisi yang tidak tercangkup dalam serasa baik yang masih tegak maupun roboh di tanah akar mati dan tumbuh dengan diameter lebih besar dari diameter yang telah ditetapkan. Yang terakhir merupakan karbon organik tanah yang mencangkup karbon pada tanah mineral dan tanah organik termasuk tanah gambut. Selanjutnya, prosedur pendugaan biomasa dan stok karbon di Indonesia. Pertama merupakan persiapan. Persiapan itu terdiri dari objek, jenis spesies, vegetasi penyusun dari objek, tipe ekosistem hutan, dan letak lokasi di mana objek tersebut. Dan yang kedua adalah pemilihan data dasar yang terdiri dari 4
data dasar, yaitu tersedia data jenis pohon, diameter pohon, dan tinggi pohon. Tersedia data jenis pohon dan diameter pohon. Tersedia data diameter pohon dan tinggi pohon. Dan tersedia data diameter pohon saja. Dan yang ketiga adalah pemilahan model alometrik yang terdiri dari tersedia model alometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis ekosistem hutan, tempat objek berada pada lokasi objek tersebut. Tersedia model alometrik biomasa pohon yang sesuai dengan jenis ekosistem hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut, dan tersedia model alometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem tempat objek berada dan pada lokasi objek tersebut. Dan yang keempat, tersedia model alometrik volume pohon yang sesuai dengan jenis atau ekosistem hutan tempat objek berada tetapi tidak pada lokasi objek tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak tersedia model alometrik biomasa pohon maupun model alometrik volume pohon. Yang keempat adalah pendugaan biomasa. Prosedur penggunaan model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan yang terdapat pada monograf tipe ekosistem hutan di Indonesia dijadikan sebagai acuan dalam rangka pendugaan biomasa. Dan yang terakhir merupakan hitungan stok karbon. Pendugaan stok karbon berdasarkan biomasa. Dibutuhkan nilai faktor konversi biomasa ke stok karbon yang disebut dengan fraksi karbon. Inilah model alometrik yang digunakan untuk pendugaan biomasa pohon dan tegakan hutan di Indonesia sebagai dasar perhitungan stok karbon hutan dan penentuan faktor emisi gas rumah kaca, terutama pada karbon dioksida dari sektor berbasis lahan. Dan ini merupakan model alometrik biomasa pohon yang terdiri dari rumus B ton sama dengan 0,01 dikali Pi dikali D pangkat 2,62. Model alometrik biomasa pohon merupakan tipe ekosistem HLKS, hutan lahan kering sekunder campuran di Provinsi Jambi. Dan selanjutnya ini adalah model alometrik volume pohon yang merupakan volume cm kubik sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana Pi itu 22/7, R itu adalah jari-jari, dan T itu adalah tinggi. Sedangkan yang di bawahnya adalah volume sama dengan 0,00417 dikali D pangkat 2,21, di mana itu merupakan model alometrik volume pohon tipe ekosistem hutan lahan kering jenis Dipterocarpus cornutus lokasi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir merupakan perhitungan stok karbon, yang merupakan stok karbon sama dengan fraksi karbon dikali biomasa, di mana fraksi karbon beberapa jenis pohon di Indonesia itu berbeda-beda. Contohnya, fraksi karbon karbon Tectona grandis atau jati itu sekitar 49% dikali biomasanya yang seperti yang kita tahu pada rumus sebelumnya, yaitu biomasa dikali sama dengan 0,01 dikali Pi dikali D pangkat 2,62. Baiklah, demikian tentang perhitungan dan karbon stok yang saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.